Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Berjumpa lagi di jam Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2018 sangat gempar ketika itu ada diberitakan seseorang yang berinisial RS telah dianiaya. Sehingga banyak orang yang ragu tentang informasi itu dan mempertanyakan informasi itu. Dan ada juga orang yang menyatakan bahwa itu sudah benar, sehingga mengecam perbuatan itu dan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga mengakibatkan polisi menyelidiki tentang masalah itu. Setelah diselidiki tentang informasi itu, rupanya informasi itu tidak benar, bahwa seseorang itu hanya melakukan operasi plastik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan itu saja, kasus di tengah-tengah masyarakat juga dapat terjadi. Kita lihat, yaitu ada juga menyebarkan informasi tentang berita begu gajang si gumoang kepada seseorang, sehingga mengakibatkan banyak orang yang benci, iri. Dan itulah yang ditimbulkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, adanya kebencian, iri, sehingga mengakibatkan fitnah di dalam kehidupan bersosial, berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak sedikit kita lihat hal demikian di tengah-tengah kehidupan kita terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berita tentang hal yang terjadi tadi yang telah diberitakan tentang berita-berita bohong, fitnah itu sangat dikecam oleh firman Tuhan ini, supaya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Kenapa demikian dikatakan? Karena memang mengucapkan saksi dusta terhadap sesama mengakibatkan perbuatan yang sangat fatal, kegaduhan, ketidaknyamanan. Dan itu timbul oleh karena sifat iri, dengki, kebencian terhadap seseorang. Maka sebagai umat ciptaan Tuhan dan sebagai umat yang berinteraksi yang dijadikan oleh Tuhan, marilah kita jangan menyebarkan berita-berita bohong, mengucapkan saksi-saksi dusta di dalam kehidupan kita terhadap sesama, memfitnah orang lain tanpa kita tidak tahu apa itu benar atau tidak. Maka ada dikatakan 3 filter oleh Sokrates, yaitu yang pertama, apakah berita itu benar? Yang kedua, apakah berita itu baik? Yang ketiga, apakah berita itu bermanfaat di tengah-tengah kehidupan? Itu sangat penting kita ketahui di dalam kehidupan kita ini. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ketika kita memfitnah, ketika kita bersaksi dusta tentang sesama kita, itu akan mengakibatkan sesuatu perbuatan yang sangat fatal di dalam kehidupan manusia. Maka dikatakan dalam pengadilan pun, dalam hukum, ketika saksi dihadirkan, dia harus mengucapkan sumpah supaya dia menyaksikan atau memberitakan informasi tentang kebenaran, apakah itu benar atau tidak. Itulah pentingnya kesaksian yang sangat benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berinteraksi, selayaknya kita jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Dan saksi dusta itu bisa timbul karena iri, dengki, kebencian terhadap sesama kita. Oleh sebab itu, kita harus menghilangkan sifat iri, dengki, dan kebencian di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menimbulkan dosa dalam kehidupan kita.
Itulah yang sangat penting dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini dalam kehidupan kita. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Marilah kita mengucapkan saksi yang benar, kesaksian yang benar, yang bermanfaat, yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan dalam hukum Taurat titah yang ke-9, supaya jangan mengucapkan saksi dusta. Dalam bahasa Batak dikatakan, unak ko olo maka tidak kon hatana sotutu maralohon dongan colma. Kiranya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita bangun kehidupan kita dengan mengucapkan saksi yang benar, kesaksian yang benar, supaya kita menghilangkan sesuatu saksi dusta tentang sesama kita manusia. Marilah kita hidup dengan berdamai, dengan menyaksikan sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh berakar berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas bagi kita.